Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Niza Alvida dengan NIM 122311928. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji non-parametric menggunakan SPSS. Yang pertama, untuk uji non-parametric ini ada uji untuk satu sampel dengan soal sebagai berikut. Setelah itu kita langsung ke SPSS. Di bagian variable view, untuk namanya kita masukkan berat, dan untuk tipenya kita numerik dengan align left, measure-nya scale, dan values missing-nya none. Terus kita ke bagian data view. Setelah itu kita bisa masukkan semua datanya ke bagian tabel berat, dan kita beralih ke bagian analyze di bagian legacy dialogs. Kemudian kita ambil ke satu sampel KS. Satu muncul, kita masukkan untuk tes variable list-nya di bagian berat. Setelah itu tes distribusinya normal, kita oke. Analisa hipotesis H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan yaitu probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,5, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,50, maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730 dibagi 2, yaitu menjadi 0,365. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu ada uji data dua sampel berhubungan atau dependent, dengan contoh soal yaitu sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan yang nyata. Kemudian kita ke SPSS. Di variable view ada data sebelum dan sesudah ya, dan untuk tipenya numerik. Kemudian di data view ini ada 10 data ya teman-teman. Kita ke bagian analyze, kemudian di bagian non-parametric test, dan di legacy dialogs kita pilih yang bagian to reject gitu ya. Kemudian untuk tes pair-nya ada pair satunya ada sebelum, dan pair 1 variable 2 nya di bagian sesudah. Setelah itu kita oke, dan muncul hasil analisisnya. Maka untuk analisa hipotesis H0 sama dengan suplemen tersebut tidak mempunyai efek pada berat badan. H1 sama dengan suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Dalam uji Wilkinson yang dipakai adalah jumlah penelitian beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4 pada kolom sum of ranks. Keputusan, karena statistik hitung kurang dari statistik tanggal, maka H0 ditolak. Dasar-dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 bagi 2 sama dengan 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memiliki efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Kita beralih ke soal selanjutnya.
Soal yang ketiga ada uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen dengan contoh soal sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah kelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerja yang dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Kita di bagian variable view. Di sini kita untuk namanya kita klik salesman dan kelompok ya. Kita masukkan segala data yang sudah didapat. Kemudian kita beralih ke bagian data view. Kita klik. Nah, di data view ini kita masukkan lagi data-data. Di sini ada 25 data, yaitu yang bagian pelatihan dan juga tanpa pelatihan. Kita ke bagian analyze dan di non-parametric test dan di legacy dialogs. Kemudian kita pilih to independent samples. Kemudian kita ke test variable list, kita masukkan salesman. Dan kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan kelompok. Kita define groups. Dan grup satunya 1, grup 2-nya 2, kita continue. Kemudian kita oke. Dan keluar data sebagai berikut. Hasil analisa hipotesis melihat pada kolom asymptotic untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Untuk soal selanjutnya yaitu ada uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent, yaitu dengan contoh soal sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bahwa tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai ditentukan antara 0 sampai 100 dengan tabel sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke SPSS. Di bagian variable view kita masukkan nama biskuit, coklat, strawberry, keju, dan kelapa. Untuk tabnya numerik dan kita ke data view. Untuk kita masukkan data-datanya ya, ada 10 data. Kita ke bagian analyze dan kita ke bagian non-parametric test dan di bagian legacy dialog. Di bawah sendiri ada key related samples. Nah, untuk test values-nya kita masukkan semuanya, coklat, strawberry, keju, dan kelapa. Setelah itu kita oke. Dan langsung keluar hasil sampelnya seperti ini. Untuk analisanya, hipotesis H0 sama dengan populasi-populasi dalam satu box adalah identik atau keempat rasa dari biskuit tersebut memiliki mutu yang sama atau penilaian yang sama. H1 sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Untuk keputusannya atau hasil analisanya yaitu terlihat pada kolom asymptotic untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya satu perlakuan menghasilkan output yang lebih besar dengan sekurang-kurangnya satu output perlakuan lain, atau dalam kasus di atas sekurang-kurangnya satu rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya satu rasa yang lain. Everybody asking how we